Informasi pertama datang dari Lembaga Anti Rasuah. Ada 5 orang yang telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos masyarakat dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan salah satunya adalah Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Mafia hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Mafia hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Korupsi, kata ini lagi selalu menghantui. Dan Ketua BPK hari ini menyampaikan penghitungan kerugian negara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana investasi PT Asabri. Jumlah kerugian dalam kasus ini mencapai 22,78 triliun rupiah. Sejak operasi tangkap tangan KPK terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan, mantan calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku masih buron. Buronan KPK Harun Masiku disebut-sebut telah meninggal dunia. Bahkan politikus Demokrat Benika Harman menduga Harun Masiku tak bisa ditemukan lantaran sudah ditembak mati. Karena hukum tak mengenal siapa. Mafia hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Mafia hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Sampaikan kepada KPK, jangan pernah mundur sampai kapan. Tangkap kriminal koruptor. Mau lawan mereka, hati-hati saja, karena mereka dijaga buaya, piaraan mafia, isinya pengusaha, kongsi dengan penguasa. Walau sudah kaya, masih kurang juga, hukum direkayasa, hanya buat yang kaya. Nama saya Yolanda. Sepengetahuan saya tuh KPK adalah badan di mana yang bertugas di Indonesia untuk memberantas korupsi. Untuk korupsi di Indonesia sendiri, menurut pandangan pribadi saya, hampir di semua bagian, dari yang di bawah pemerintah sampai ke instansi yang swasta juga ada itu yang namanya korupsi. Dampak korupsi, kalau dari pribadi saya itu sangat merugikan, terutama belum untuk di internal perusahaan sendiri itu dampaknya juga bakal serius, terutama untuk keberlangsungan usaha sendiri sih, seperti itu. Untuk koruptor, sampai saat ini juga kita masih belum melihat ya efek hukuman yang untuk koruptor sendiri itu seperti yang bisa memberikan efek jerak. Buktinya sampai sekarang korupsi masih ada saja pelakunya. Cuman kalau untuk saya pribadi, untuk hukum yang harus diterapkan untuk koruptor itu lebih baik dikebiri sih. Mungkin dari level paling atas dulu ya harus kita benahi, dari sisi sentral di pusat pemerintahan utama itu harus dibenahi, baru sampai ke level ke daerah, itu harus diedukasi untuk masalah korupsi, terutama untuk hukumannya, untuk punishment-nya lah, untuk punishment jika kita melakukan korupsi itu hukumannya apa itu harus dijabarkan ke setiap bagian anggota atau perusahaan lah. Perkenalkan, nama saya Umi Zakia, Komisi Pemberantasan Korupsi. Pandangan saya tentang korupsi di Indonesia itu sangat buruk sih. Soalnya korupsi di Indonesia itu digunakan oleh pemerintah kan, oknum-oknum yang malah berdasi gitu, yang tinggi jabatannya. Kalau kita pikir orang-orang tinggi gitu kan gajinya udah besar, tapi kenapa masih korupsi? Mungkin dia punya alasan tersendiri sih. Tapi itulah, sangat buruk sih menurut saya pandangan tentang korupsi di Indonesia ini. Dampak korupsi di Indonesia,
Salah satunya menurunkan ekonomi di Indonesia, terus meningkatnya kemiskinan, dan menurunnya investasi, merusak negara sih tadi itu. Hukuman mati. Harapan saya untuk Indonesia ke depannya, semoga cepat terbebas dari korupsi, terus hukuman tetap dijalankan dengan tegas, tidak hanya tertulis. Juga semoga pemimpin Indonesia lebih amanah dengan tugas yang sudah diberikan. Nama saya Dela Cunurta, saya mahasiswa dari salah satu kampus di Singkawang. Tahu sih, cuma nggak tahu banyak. KPK itu kan kayak sebuah lembaga yang nangkepin koruptor ya. Korupsi di Indonesia makin merajalela ya, kayak makin banyak aja koruptor di Indonesia gitu. Kayak nggak ada apa ya, pokoknya makin parah lah. Dampaknya banyak ya, kayak ke masyarakat contohnya, rakyat yang menengah ke bawah itu makin banyak, yang miskin tambah miskin, yang kaya jadi makin kaya. Mungkin dicambuk ya, tapi dicambuknya sama seluruh rakyat Indonesia biar semua rakyat Indonesia ini puas. Indonesia bebas dari korupsi dan melahirkan banyak penerus bangsa yang baik, yang bisa meneruskan dan membuat Indonesia menjadi lebih maju.